Belum usai kasus polisi tembak polisi antara FS dan Brigadir Yosua, kini kasus serupa kembali terulang. Apakah persyaratan surat izin penggunaan senjata api perlu diperketat dan perlukah seluruh anggota Polri tes psikologi dan juga kejiwaan ulang terkait dengan kepemilikan senjata api? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Lalu ada juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore juga Mas Reza. Baik, saya pertama ke Mas Albertus dulu. Ini kasus polisi tembak polisi kan bukan pertama kali terjadi. Bagaimana Kompolnas melihatnya? Ini memang bukan pertama, bahkan sering. Jadi kami Kompolnas terus terang sangat serius melihat fenomena ini. Karena ini persoalannya bukannya persoalan psikologis, tapi persoalan sistem yang tidak berjalan. Baik itu sistem administrasi maupun pengawasan. Karena kalau dari SOP-nya seharusnya 6 bulan sekali itu ada tes psikologi, artinya ada kontrol psikologi. Kemudian pengawasan itu bertahap, berjenjang, dan pada jenjang paling rendah itu pengawasan dilakukan oleh atasan yang terdekat. Tetapi ini kan kejadiannya pada petugas di level-level sangat mendasar ya. Jadi menurut kami Kompolnas, karena ini di Bintara Polsek, satunya lagi ada di Bintara Polsek semua, jadi ini harusnya Kapolsek tahu persis situasi di internal yang dalam lingkup terbawah. Maka kami melihat ini karena terjadinya tidak hanya di satu tempat, tapi sering terjadi, kami menilai ada yang harus diperbaiki, terutama dalam mekanisme manajemen pengawasan dan administrasi senjata. Karena senjata ini kan dipergunakan untuk melengkapi pelaksanaan tugas pokoknya. Tapi justru apalagi nanti soal motif biar Mas Reza yang lebih tahu, tetapi dalam catatan yang kami peroleh motifnya adalah karena sakit hati dan itu sudah mengancam pada hari sebelumnya. Artinya teman-temannya tahu kalau ada masalah dan ini seharusnya pimpinan harus sudah mencium ada gelagat yang tidak baik. Artinya kami melihat selain proses persoalan administrasi ada juga proses pengawasan berjenjang yang tidak berjalan. Baik. Saya ke Pak Reza, kalau dari kacamata psikologi forensik sebenarnya apa yang menjadi penyebab polisi bisa menembak rekannya sesama polisi? Saya tidak berpikir bahwa kita perlu memberikan sebutan-sebutan psikopatologis abnormalitas kepada para personil yang melakukan misconduct sedemikian rupa. Tapi kita pandang ini sebagai persoalan sehari-hari yang memang tidak teratasi dengan baik oleh masing-masing pribadi dan juga tidak terantisipasi oleh organisasi. Ambil misal, dalam psikologi selalu diyakinkan bahwa teori tentang perilaku manusia adalah niat mendahului perilaku. Tapi hukum kausalitas tentang niat mendahului perilaku ini raib ketika kita sudah berbicara tentang orang yang menggenggam atau memiliki senjata. Sehingga keluarlah teori efek senjata. Teori efek senjata justru ingin mengatakan bahwa siapapun yang memiliki atau memegang senjata akan bisa sewaktu-waktu menggunakan atau tepatnya menyalahgunakan senjata itu tanpa didahului oleh niat terlebih dahulu. Teori efek senjata memberikan kejelasan kepada kita bahwa ternyata benda yang bernama senjata itu bisa memunculkan perilaku impulsif yang amat sangat dahsyat. Ini sesungguhnya tanda petik manusiawi, dalam pengertian bisa dialami oleh siapapun. Tapi ketika kemudian impulsivitas semacam itu juga didemonstrasikan oleh personil polisi, maka sungguh-sungguh menjadi perbuatan yang tidak terampunkan. Baik. Saya kembali ke Pak Wahyu. Sebenarnya anggota Polri yang memiliki senjata untuk kepentingan dinas kan memiliki surat izin penggunaan senjata api. Apa saja syaratnya untuk mendapatkan SIPSA? Secara administratif tentu ada prosedur yang harus ditempuh. Yang bersangkutan itu dipegangi senjata karena memang dalam pelaksanaan tugasnya memang membutuhkan senjata. Pertama itu, dan senjata itu bukan untuk tindakan pribadi membunuh dan sebagainya. Senjata itu untuk dalam rangka pelaksanaan tugas, apakah itu dalam rangka pengejaran atau dalam rangka melindungi dan sebagainya. Artinya fungsi senjata adalah dalam rangka melekat karena tugasnya. Kemudian yang kedua, secara administratif itu terdaftar dan ada proses selain tes psikologi adalah rekomendasi dari atasan. Nah, sehingga kalau melihat yang terjadi di Lampung ini,
kami belum cek dan sekarang kami sudah bersurat juga ke Mabes Polri untuk minta seluruh Indonesia itu bagaimana sebetulnya administrasi senjata. Karena kami menduga, ya karena belum tahu pasti jawabannya, bahwa banyak proses-proses tes psikologi maupun administrasi yang dilakukan tidak tertib, artinya hanya formalitas atau mungkin hanya pro memori. Ini yang berbahaya. Dan saya kira dengan banyaknya kejadian ini menjadikan harus benar-benar ada konsentrasi khusus, apalagi ini ketika ada kejadian di Duren 3 kemudian berkait dengan di tempat lain dan sebelumnya ada kejadian yang sama. Jadi catatan kami harus ada perhatian serius dan harus ada follow up mengenai fenomena ini agar tidak terjadi terus ya. Baik, Pak Reza, tadi Pak Wahyu ini mengatakan bahwa ini ada kemungkinan terjadi karena tidak tertib, hanya formalitas saja untuk tes psikologi. Sebenarnya tadi Anda juga menyebutkan mengenai efek senjata. Apakah ini ada pengaruh juga dengan tes psikologi yang hanya formalitas saja juga memengaruhi orang yang memiliki senjata justru seperti mempunyai power berlebih begitu? Saya pikir kita menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap apa yang namanya tes psikologi. Seseorang yang hari ini dites, kemudian diketahui bahwa kondisi psikologisnya normal atau biasa atau wajar, besok pagi bisa saja berubah. Dengan kata lain, tidak cukup sesungguhnya kita bicara atau memberikan masalah ini kepada unit psikologi, tidak cukup. Saya selalu berkeyakinan bahwa saban kali kita bicara tentang pembenahan Polri, sesungguhnya ada 3 satuan kerja yang patut untuk dijadikan sebagai primadona. 2 diantaranya adalah divisi SDM dan yang kedua adalah Lemdiklat. Nah, silakan kita cek, Pak Wahyu semestinya tahu seberapa jauh sesungguhnya divisi SDM dan Lemdiklat sungguh-sungguh ditempatkan pada posisi yang strategis terkait dengan pembinaan personil. Saya khawatir bahwa yang namanya SDM, yang namanya Lemdiklat, yang namanya Litbang bukanlah personil, bukanlah satuan kerja yang dianggap sebagai satuan strategis yang menjadi incaran personil Polri. Dengan kata lain, satuan-satuan kerja semacam itu dianggap hanya sebagai sebuah backup sistem berada pada lapis kedua di institusi Polri. Wajar sudah kalau kemudian produk-produk kerja satuan kerja tersebut tidaklah optimal, termasuk kekeliruan mindset dalam menempatkan psikologi personil tentang bagaimana sesungguhnya personil harus dikembangkan. Menarik tadi ketika Pak Wahyu menggunakan 2 diksi, yaitu fenomena dan sering terjadi. Nah, justru saya ingin pertanyakan, karena ini sudah dianggap sebagai sebuah fenomena dan sering terjadi, selama ini sesungguhnya apa saja bentuk intervensi yang sudah dilakukan, baik oleh Polri maupun oleh Kompolnas sendiri. Baik, Pak Wahyu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Reza. Bagaimana tanggapannya mengenai fenomena dan ini sering kali terjadi? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kompolnas? Iya, tadi kalau memang Kompolnas juga punya peran di sini, tetapi begini Pak Reza, kami kebetulan memang tugasnya lebih makro ya, membuat arah bijak. Tahun kemarin kami ada beberapa penelitian karena memang untuk itu kami bimbingan, salah satunya tentang senjata api. Dan dalam temuan kami yang paling menonjol salah satunya adalah administrasi yang tidak bagus. Karena itu kami ini kan posisi Kompolnas itu memang mempunyai banyak kelemahan, salah satunya Kompolnas hanya bisa memberikan rekomendasi. Karena itu sekarang muncul masukan agar ada penguatan di organisasi ini. Ketika kami hanya bisa memberikan rekomendasi, kami nggak bisa eksekusi. Tetapi kami sudah membaca fenomena ini dan ini semakin dengan tadi kita sebut fenomena, artinya ada catatan yang harus diperhatikan. Maka ketika rekomendasi kami kemudian diabaikan, akibatnya ada dan ini tentu akan berdampak nanti pada implikasi penguatan organisasi jadi penting. Nah, tadi Pak Reza nyebut soal Lemdiklat, soal SDM. Jadi begini, problem di Polri ini kita sudah baca betul bahwa memang psikologi di bawah SDM. Lemdiklat ini fungsinya memberikan pendidikan, tetapi usernya itu adalah pengguna fungsi. Nah, problem yang terjadi memang ada gap di sini. Nah, saya kira ini catatan yang kami peroleh dan kami tentu akan melakukan upaya-upaya rekomendasi perbaikan dan walaupun tidak semudah membalik tangan, tetapi dengan kami menyebut ini sering berarti memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dan itu PR kami yang harus sudah direspon oleh internal Polri. Ketika internal Polri tidak merespon apa yang menjadi rekomendasinya Kompolnas, tentu tidak ada gunanya. Maka kami sering menggunakan
jalur-jalur lain, karena kami juga punya kerjasama dengan berbagai komisi yang lain yang bisa ikut memberikan support atau tekanan publik untuk kepentingan-kepentingan ini. Jadi memang organisasi ini begitu saya masuk ke Kompolnas ada banyak titik lemah yang harus diperbaiki karena ini menyangkut berbagai macam aspek yang kalau tidak diperbaiki implikasinya seperti ini. Gitu ya. Baik, tentu harapannya tidak kembali terulang begitu ya. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, tadi Anda mengatakan bahwa tes psikologi bisa berubah begitu ya. Dilakukan hari ini, besok hasilnya juga berubah. Lantas tes seperti apa yang bisa dibilang cukup cocok gitu untuk dilakukan bagi mereka yang akan memiliki senjata api? Saya orang psikologi, tapi saya bukan orang yang mencandu pada penerapan tes psikologi. Saya justru lebih teryakinkan pada anggapan atau pada pandangan bahwa perilaku manusia akan bisa dibentuk lewat pendisiplinan secara ketat. Kalau kita bicara tentang pendisiplinan secara ketat, maka tanda petik abaikan saja tes psikologinya. Pendisiplinan secara ketat direalisasikan lewat penerapan punishment and reward yang memenuhi dua sifat. Pertama, cepat, dan yang kedua, ajak. Nah, kalau punishment and reward atau pendisiplinan ini sudah dilakukan secara cepat dan ajak, maka hitung-hitungan di atas kertas berdasarkan studi patut bagi kita untuk berharap bahwa akan terjadi pembenahan perilaku dan kultur organisasi Polri secara besar-besaran, termasuk untuk mengatasi masalah semacam ini. Contoh, sejauh ini barangkali kita akan meminta pertanggungjawaban terhadap oknum polisi tersebut lewat sidang etik dan mungkin nanti sidang pidana. Diberhentikan secara tidak hormat. Selesai masalah. Pertanggungjawaban secara individu sudah selesai. Tapi yang harus kita tagih berikutnya adalah pertanggungjawaban Polri sebagai sebuah institusi. Teringat oleh saya, peristiwa ini bisa dikategorikan sebagai fatal shooting. Peristiwa penembakan yang berakibat fatal. Semakin fatal karena tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum, tidak dalam rangka untuk melindungi masyarakat, tapi semata-mata untuk meluapkan emosi. Pertanyaan, insiden fatal shooting semacam ini, ongkosnya berapa rupiah ya? Saya tidak tahu kalau dirupiahkan. Tetapi ada studi di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa per insiden fatal shooting, nilainya adalah setara dengan 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu harus keluar, tujuannya adalah untuk meminta institusi kepolisian atau negara untuk memastikan bahwa mereka akan membayar istilahnya adalah police misconduct compensation. Ganti rugi yang harus dibayar oleh lembaga atau oleh negara akibat adanya perbuatan menyimpang oleh personil polisi. Nah, saya yakin kalau kepada negara, entah itu kepada Polri, entah kepada pemerintah, terus-menerus ditagih tentang ganti rugi akibat adanya penyimpangan perilaku personil, ini bisa dianggap sebagai sebuah bentuk pendisiplinan yang sangat keras. Bahwa setiap kali terjadi insiden yang menyedihkan semacam ini, sekaligus mengesalkan sesungguhnya, maka akan ada konsekuensi finansial, ada konsekuensi biaya dalam jumlah besar yang harus dibayarkan oleh negara. Nah, kalau pendisiplinan macam ini bisa dilakukan secara cepat dan ajak, saya cukup optimis bahwa fatal shooting tidak akan terjadi lagi, atau paling tidak akan tidak lagi terlalu sering seperti kata Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu, bagaimana tanggapannya? Tadi Pak Reza mengatakan bahwa tes psikologi lebih baik dihapuskan, tapi lebih menekankan kepada reward dan juga punishment, termasuk ganti rugi akibat perbuatan personil yang menyimpang. Anda melihatnya seperti apa? Kalau reward and punishment itu salah satu rekomendasi kami memang ke Polri. Tetapi kalau untuk apakah tes psikologi dihapus tidak, saya bukan ahlinya. Saya kira nanti analisa Mas Reza akan lebih memberikan rekomendasi karena tentu ada pertimbangan tertentu sehingga itu menjadi salah satu syarat ketika dikeluarkan izin. Tetapi saya setuju tadi dengan penegakan disiplin tadi menjadi penting dan yang saya sebut tadi sebagai pengawasan berjenjang karena dia ini seperti Aibda Dianto itu jawabannya kan PS Kanit Propam, artinya secara fungsional dia memang tugasnya ngawasi polisi, tetapi mengapa justru menyalahgunakan? Saya kira ini kan problem psikologi. Saya bukan ahli psikologi saya, tetapi ini problem yang menurut saya kalau dari kacamata Kompolnas ini pengawasannya lemah pada level jenjang terendah. Nah, sehingga saya setuju tadi dengan adanya disiplin dan keajegan tadi, artinya kontinuitas pengawasan itu. Tetapi ketika ini hanya setengah-setengah dan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa penting atau merasa perlu saja, maka ini bukan menjadi budaya organisasi. Jadi memang harus ada secara total, ada pembenahan budaya organisasi yang saya sering menyebut problem kultural di polisi ini saat ini tidak lagi maju mundur, tapi mundur terus sehingga banyak masalah.
Sehingga kita mendorong ini melalui Kompolnas tentu ada salah satu peran untuk ke sana, dan ini selalu kita lakukan. Salah satunya kita sekarang mendorong penguatan beberapa fungsi kita yang lemah karena regulasi tadi, dan soal psikologi saya serahkan ke ahli psikologi lah, saya kira lebih paham perlu atau tidaknya. Hanya tapi kalau soal disiplin dan ajak sangat setuju kami ya. Baik, berarti pembenahan dalam institusi organisasi Polri ini penting sekali untuk segera dilakukan supaya tadi kalau kata Pak Wahyu tidak semakin mundur ke belakang begitu ya. Terima kasih Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan juga Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.